Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu hebat. Hari ini kita bertemu lagi untuk sesi kedua, karena kemarin kita sudah membahas tentang metode cara-cara mengajar. Nah, sekarang kita untuk sesi ini kita akan melihat tentang cooperative learning. Jadi kreatif dengan cooperative learning. Izinkan saya untuk share PowerPoint-nya terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan melihat topik kita pada hari ini akan berdiskusi tentang kreatif dengan cooperative learning. Perkenalkan, saya adalah Eva Restiani, guru SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan pendapat untuk kesepakatan kelas kita hari ini apa saja. Silakan mulai dari Pak Wagiman. Baik, kalau ingin live dari video ini, dari room, ini harus izin dulu agar tidak dicari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Wagiman. Lanjut dengan Bu Risa. Baik, apabila narasumber sedang memberikan materi, mohon untuk mikrofonnya dimatikan. Ya, silakan Bu Hesti. Jika mau berpendapat, raise hand, Bu. Ya, untuk Pak Saiful mungkin ada usul untuk kita sepakati pada kegiatan fasilitasi ini. Pak Saiful. Baik, menunggu nanti Pak Saiful bisa tambahkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau saya simpulkan, jadi tadi secara ini Bapak dan Ibu sudah menyepakati bahwa monitor dulu mikrofonnya ini harus dinonaktifkan. Kemudian kalau bertanya menggunakan raise hand. Nah, sekarang saya ingin meminta pendapat Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu ceritakan pengalaman Bapak dan Ibu waktu mengajar di kelas. Silahkan Bapak dan Ibu. Siapa yang akan berpendapat? Itu Kak Sa. Berbagi pengalaman. Silakan Ibu Hesti dulu. Silakan Bu Hesti. Yang dulu gua loh. Ya Bu, terima kasih. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya, di mana pembelajaran materi muatan bahasa Indonesia wawancara ya Bu. Nah, di sini anak-anak saya bikin kelompok, kemudian saya ajak keluar kelas. Kebetulan di dekat sekolah itu ada kerajinan anyaman, saya ajak ke sana, kemudian anak di sana secara berkelompok saya minta untuk melakukan wawancara. Tapi sebelumnya anak-anak sudah menyiapkan draft wawancaranya dan saya juga sudah koordinasi dengan pemilik anyaman tersebut bahwa nanti akan ada anak-anak yang ke sana seperti itu Bu. Dan luar biasa anak-anak di sana senang melaksanakan wawancara dengan hati yang gembira, Bu. Kreatif sekali ya Bu Hesti ya. Jadi di sini berarti Bu Hesti belajar berkelompok dan membawa anak keluar dari kelas. Nah, mungkin Pak Wagiman punya pengalaman mengajar, silahkan. Mikrofonnya masih di... Oh ya, lupa tadi. Saya di sekolah kami itu ada Teva Teaching Factory, itu bengkel motor begitu. Jadi anak-anak itu yang di sana itu pembelajarannya model itu pembelajaran real itu pakai bengkel betulan itu.
dan itu berkolaborasi karena ada sebagian anak-anak itu yang jadi mekanik, ada yang sebagian menerima tamu, ada yang bagian administrasi, sehingga itu kolaborasi dari masing-masing itu berada di suasana yang memang real gitu, pekerjaan real sehari-hari. Gitu. Baik, terima kasih. Bagus sekali Pak Wagiman. Jadi di sini Bapak mengajak anak untuk belajar seperti realnya, seperti kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Pak ya? Real. Iya. Betul. Mungkin Bu Risa mau menyampaikan pengalamannya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Eva. Saya pernah mengajak anak-anak untuk membuat satu proyek, yaitu membuat komik. Ya, jadi pelajaran saat itu materinya adalah tentang mendeskripsikan lembaga keuangan dan bukan lembaga keuangan. Nah, untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing lembaga ini, biasanya anak kan males kalau baca ya, tetapi ketika diubah menjadi komik, maka itu akan menyenangkan. Nah, mereka membuat desain ini secara berkelompok. Yang pertama mereka menentukan tokohnya, tokoh yang akan bercerita dalam komik tersebut. Kemudian berikutnya mereka akan melihat latarnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan tadi. Kemudian saya bebaskan untuk pembuatan komiknya sendiri, baik menggunakan aplikasi maupun menggunakan manual. Ternyata di antara mereka ada yang senang menggambar sendiri, begitu. Kemudian dari komik itu baru dibuat dalam bentuk slide yang menarik. Ada juga yang menggunakan aplikasi. Begitu Bu Eva. Baik, bagus sekali Bu Risa. Jadi Bu Risa di sini mencoba membuat komik atau menuangkan materi ke dalam komik supaya lebih menarik. Betul. Nah, sekarang dari apa yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan, apakah menurut Bapak dan Ibu itu sudah merupakan pembelajaran yang kooperatif? Silakan siapa yang mau berpendapat. Boleh saya duluan Bu Eva? Ya, silakan Bu Risa. Ya, saya menganggap itu pembelajaran kooperatif karena melibatkan beberapa siswa dalam satu kelompok, kemudian mereka juga mengeluarkan ide kreatifnya, mereka juga mengatur dari mulai rencana awal sampai akhir, waktu, slide, dan sebagainya, kemudian mereka juga menentukan aplikasi apa yang akan dibuat, dan mereka juga kemudian melakukan presentasi dan memperoleh apresiasi dari teman-temannya. Begitu Bu Eva. Jadi kalau saya simpulkan pendapat Bu Risa berarti ini anak betul-betul dilatih untuk memulai suatu rencana sampai kepada presentasi. Silakan Bu Hesti, mungkin mau menurut Bu Hesti apakah pengalaman Bu Hesti tadi sudah kooperatif apa belum? Menurut saya sudah kooperatif Bu, karena di sini sebelumnya dari sejak membuat perencanaan, membuat draft wawancara, itu anak bekerja dalam kelompoknya masing-masing, kemudian ketika eksekusi melakukan wawancara, itu juga mereka bekerja secara bersama-sama dalam kelompoknya, sampai akhirnya masuk sampai ke kelas, kemudian mempresentasikan hasil wawancaranya itu juga dalam kelompoknya itu Bu. Jadi mereka bekerja sama dari awal sampai akhir Bu. Terima kasih. Ya. Berarti di sini terima kasih Bu Hesti. Berarti Bu Hesti di sini menitik beratkan adanya aktivitas bersama ya, begitu ya? Ya Bu. Silakan Pak Wagiman. Menurut Bapak pengalaman Bapak mengajar itu sudah kooperatif apa belum? Yang tadi membawa anak ke dunia real. Silakan Pak. Ya, betul. Iya, pembelajaran sistem yang tadi saya sampaikan itu betul-betul kooperatif. Karena kalau tidak nanti tidak bisa menghasilkan proyek itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Contoh misalnya ada mekaniknya tapi tidak ada bagian pembukuannya, keuangannya. Nanti tidak bisa karena apa namanya? Ada siswa yang menemukan itu, sehingga pembelajarannya itu memang satu kesatuan gitu, ya. Ya, jadi menurut Pak Wagiman juga
Iya, terima kasih Pak Wagiman. Jadi menurut Pak Wagiman, apa yang Bapak lakukan untuk mengajak anak belajar ke dunia nyata itu juga merupakan bentuk pembelajaran yang kooperatif. Mungkin Pak Saiful mau menambahkan atau berpendapat lain, kan? Pak Saiful? Sementara monitor dulu, mohon maaf, sedang. Iya. Ya, nggak apa-apa. Jadi Pak Saiful sependapat dengan Bapak dan Ibu yang lain. Nah, sekarang dari pendapat Bapak dan Ibu, kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa kesimpulan? Kalau ada orang yang mengatakan cooperative learning, nah itu menurut Bapak dan Ibu apa? Kan tadi Bapak sudah mengatakan Pak Wagiman melakukan pembelajaran ke dunia nyata itu cooperative learning. Bu Risa membuat komik, kemudian mulai dari perencanaan sampai presentasi itu juga cooperative learning. Kemudian Bu Hesti belajar berkelompok, membawa anak keluar kelas itu cooperative learning. Nah, kalau begitu sebetulnya yang cooperative learning itu apa? Silakan. Pak Wagiman sudah reset, Bu. Cooperative learning. Ya, silakan. Iya. Sistem pembelajaran yang kooperatif itu berarti melibatkan lebih dari satu anak yang bergotong terputus-putus permasalahan. Ya. Kuncinya ada di kerjasamanya tadi, bersama-sama menyelesaikan satu persoalan. Berarti di situ ada motivasi ya Pak Wagiman ya? Begitu Bu Eva. Maaf Pak, dari pendapat yang Bapak sampaikan, apakah ada nilai motivasi? Ada. Berarti bukan hanya sekedar bekerja sama, tetapi ada motivasi, begitu ya Pak ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam Mentimeter. Saya akan bagikan linknya di kolom chat. Sudah ada ya Bapak dan Ibu sudah, ya? Bu, sudah ada. Ya. Silakan. Yang saya tanyakan di situ, bagaimana pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini? Tadi kan Bapak sudah menyimpulkan yang cooperative learning itu seperti apa. Nah, kira-kira bagaimana pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini? Apakah sudah menyenangkan buat anak atau membosankan buat anak atau seperti apa? Silakan. Boleh Pak Saiful Haq mengangkat tangan, silakan. Oh, terima kasih. Mohon maaf teman-teman, saya lagi di Madura. Pengalaman saya tidak jauh berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran kepada anak, saya senang dan sangat suka sekali ketika anak-anak itu betul-betul dihadapkan dengan dunia nyata atau real ya. Contohnya ketika saya itu menjelaskan tentang macam-macam makanan hewan, waktu itu saya mengambil kambing. Jadi saya mengambil makanan-makanan yang kira-kira dimakan oleh kambing dan juga kira-kira tidak. Jadi saya siapkan rumput, saya siapkan bermacam-macam buah. Ada buah apukat, ada buah mangga, sebagainya kan. Nah, langsung di depan anak-anak itu kita praktekkan. Ternyata kambing itu juga suka makan buah. Nah, di situ kita simpulkan bahwa yang dimakan kambing tidak hanya rumput. Nah, mungkin selama ini dalam image, dalam mindset anak-anak, kambing itu hanya memakan rumput gitu ya. Tapi ketika kita sodorkan buah gitu kan, ternyata kambing juga mau. Kesimpulannya adalah ini memberikan tambahan wawasan, tambahan ide pada anak-anak atau memperkaya ide kepada anak agar mereka itu memiliki pemahaman yang lain gitu. Dan anak-anak sangat senang sekali. Iya. Kambingnya itu. Apalagi saya lebih senang lagi. Kenapa? Karena saya membeli buah itu banyak. Separuh untuk kambing, separuh untuk saya. Iya. Berarti terima kasih Pak Saiful. Jadi di sini juga banyak hal ya, apa yang dilakukan Pak Saiful inilah yang kita sekali sebut dengan
Iya. Betul. Iya. Nah, jadi begini Bapak dan Ibu, yang perlu saya tekankan di sini, ternyata cooperative learning itu tidak cukup begitu saja. Jadi kita tidak cukup membawa anak ke dunia real, kita tidak cukup mengajak anak untuk bekerja berkelompok, tapi kita harus kreatif. Jadi kreatif bagaimana memunculkan ide-ide dari anak. Jadi inilah mungkin yang bisa kita simpulkan bahwa kreatif kooperatif learning itu sangat dibutuhkan. Nah, sekarang untuk refleksi di akhir, saya ingin Bapak dan Ibu menulis di kolom chat. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu sejauh mana pengaruh kooperatif learning di dalam pembelajaran? Silakan Bapak dan Ibu. Jadi sejauh mana pengaruh kooperatif learning dalam pembelajaran? Dari Ibu Risa, mendorong anak mandiri, gotong royong, dan kreatif. Nah, di sini kenapa Bu Risa kok bisa sampai mendorong anak untuk mandiri? Ya, betul Bu, karena dalam pembelajaran kelompok ini otomatis juga anak secara dirinya sendiri atau pribadinya itu mengeluarkan ide-idenya. Ya, mereka berani mengemukakan pendapat kepada teman-temannya. Kemudian mereka juga memiliki rasa gotong royong, tanggung jawab. Ya, karena hasil produknya itu juga bersama-sama. Kemudian juga memunculkan ide kreatif. Begitu, Bu. Terima kasih Bu Risa. Pak Wagiman akan mempercepat pemahaman anak. Kok bisa ya Pak ya? Iya, kalau pembelajaran itu penuh dengan kreativitas dan kooperatif, nanti anak-anak sehingga saling tukar pikiran itu, anak-anak kadang-kadang kan lebih suka untuk mengambil informasi itu dari teman apa kalau dengan Pak Guru. Nah, itu bisa diatasi dalam cooperative learning ini, begitu. Baik Pak Wagiman, jadi di sini Pak boleh menambahkan Bu Eva? Iya, silakan Bu Risa. Ya. Jadi setiap proses pembelajaran itu kan intinya adalah membentuk karakter ya. Gitu. Ya. Jadi harapannya setelah dia tahu, kemudian ada produknya, dan harapannya ini muncul pada pribadi siswa kita itu jiwa-jiwa yang karakter baik, di mana ini sepanjang hayat begitu ya. Jadi mereka tetap miliki walaupun mereka tidak lagi belajar bersama kita. Nah, sekarang ini terima kasih Bu Risa untuk pendapat dari Pak Saiful. Di sini kan pengaruh cooperative learning itu sangat bagus karena anak-anak langsung dapat berinteraktif. Nah, saya tidak bertanya dengan apa yang Bapak sampaikan, justru saya ingin bertanya bagaimana cara Bapak untuk menghalangi atau menghindari adanya interaktif yang tidak baik. Karena ada saja namanya anak disuruh untuk bekerja sama. Singkat saja ya Pak ya, silakan Pak. Ya, bagaimana gitu, cara Bapak interaktif itu benar-benar bermanfaat, jadi bukan dalam konotasi negatif. Ya, kita jelaskan bahwa sekarang kita sedang membahas tentang makanan kambing. Nah, makan kambing di situ saya siapkan tadi itu rumput dengan beberapa buah-buah gitu. Nah, untuk menghindari interaktif yang katakanlah negatif, ya kita awasi terus atau kita pantau terus pendapat-pendapat mereka begitu. Lalu ketika katakanlah agak bergeser kepada hal-hal yang kurang tepat, maka kita ingatkan begitu. Begitu. Terima kasih Pak Saiful. Terakhir Bu Hesti, di sini membuat anak menjadi semangat belajar dan tidak bosan. Kenapa kok bisa seperti ini Bu Hesti? Seperti yang tadi dikatakan bahwa cooperative learning itu menuntut kita untuk kreatif dalam pembelajaran ya Bu. Nah, ketika kita kreatif dalam menyajikan pembelajaran, maka anak itu akan tertarik. Akhirnya dia bersemangat. Seperti tadi kata Pak Saiful, dikasih buah, mau ngasih makan kambing, pasti anak ini semangat dan dia nggak bosan. Beda dengan kalau misalnya guru kita hanya sekedar di kelas ceramah, itu anak pasti ngantuk, bosan, ini lama sekali sih. Tapi kalau
tadi yang kita terapkan itu cooperative learning tadi, pasti anaknya itu, aduh kok cepet banget sih ya, padahal masih pengen belajar lagi, seperti itu Bu. Ya, baik Bu Hesti, Bapak dan Ibu yang lain. Jadi di sini tergambar atau bisa kita lihat ternyata cooperative learning itu sangat berpengaruh di dalam proses pembelajaran sehingga menjadi menyenangkan. Jadi inilah praktek baik yang harus kita lakukan ke depan, bahwa kita harus semakin kreatif di dalam membuat pembelajaran yang kooperatif. Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Banyak maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.